Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam berdoa ada disampaikan di dalam Al-Quran bahwa salah satunya dengan wasilah ya. Jadi kita itu diminta untuk berdoa dengan wasilah atau yang sering disebutkan dengan tawasul juga ya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran atau kita sampaikan dulu beberapa pendapat para ulama. Itu kalau yang saya lihat di tafsir itu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan wasilah atau perantara atau mungkin tawasul itu ya, itu dengan amal-amal kita, amal ibadah kita. Jadi ibadah-ibadah kita itulah ya kita mentaati perintah Allah dengan menjauhi atau tidak melakukan larangannya dan melaksanakan perintahnya, itu menjadi tawasul, itu menjadi wasilah dari doa-doa kita, doa yang kita panjatkan. Namun di banyak kalangan saat ini menganggap tawasul itu dengan para wali-wali Allah. Kita lihat apakah di Al-Quran itu ada ya lafaz yang menunjukkan bahwa bertawasul dengan wali-wali Allah. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim ini dengan disampaikan Allah seperti ini, Ibrahim berkata atau berdoa, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Jadi Nabi Ibrahim minta doanya ini, dia sebagai pemimpin seluruh manusia, juga anak cucunya. Tapi dijawab Allah, iya, bagi anak cucumu, tapi yang tidak zalim, gitu ya. Tapi ini saya tidak membahas, saya hanya membacakan doa ya. Jadi untuk kedepannya saya tidak bahas doa itu apa sih maksudnya, saya tidak membahas itu. Saya hanya menyampaikan adakah doa itu dengan model tawasul kita kepada wali-wali Allah itu. Yang ayat 126 masih surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi doanya langsung ya. Lalu yang ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah ini bertawasul, berwasilah dengan nama Allah ya, asma Allah. Jadi Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Selanjutnya di ayat yang 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, engkaulah yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Kembali, di sini tidak ada wasilah kepada wali. Wasilahnya apa? Kepada Allah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi memuji Allah dengan asmanya Allah. Selanjutnya yang ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kembali doa ini ditutup dengan wasilah ya. Perantaranya itu nama-nama Allah yang terbaik ya. Allah itu penerima taubat, yang maha menerima taubat ya. Jadi lalu masih di Al-Baqarah, kalau tadi Nabi ya memang Nabi nggak perlu wali misalnya, panjenengan begitu ya. Ya mestinya kalau ada itu Nabi bersama wasilahnya kepada Nabi yang lain, misalnya yang terdahulunya gitu ya, misalnya dengan Nabi Adam atau Nabi Nuh atau Nabi yang siapa ya. Tapi belum tidak kita dapatkan itu. Lalu masih di Al-Baqarah, ayat 200 ya. Surat Al-Baqarah, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia, ini manusia, ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Nah ini, walaupun doa ini masih keliru ya, tapi ini doa. Artinya doa ini langsung kepada Allah, tidak melalui wali. Kalau disampaikan di sini, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun karena doanya hanya minta dunia, makanya dapatnya dunia ya. Tapi saya tidak menjelaskan itu ya, mungkin nanti ada tayangan lain yang kita bisa jelaskan dari doa-doa yang ada. Jadi itu doa 201-nya masih Al-Baqarah, dan di antara mereka ada yang berdoa,
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kembali, doanya langsung kepada Allah. Ya. Kalau ini doa yang benar ya, kalau tadi masih kurang, ya, ini doa yang benar. Lalu yang 202, ya, mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Jadi ini kembali doanya ini langsung kepada Allah. Lalu di surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ya. Tadi Al-Baqarah surat yang kedua, ya. Ini surat yang ke-7, ayat ke-23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini doanya Nabi Adam, ya. Yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, gitu ya. Jadi ini juga langsung, ya, Nabi Adam. Selanjutnya masih ini Nabi Ibrahim kembali doanya, ya. Di suratnya ya surat Ibrahim ayatnya 35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ini langsung doanya kepada Allah. Lalu yang ayat surat Ibrahim masih ayat ke-37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ditambahkan di ayat 38-nya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jadi ini kembali doanya langsung kepada Allah. Lanjut ke ayat yang ke-40, masih dari surat Ibrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kembali doa ini langsung kepada Allah, tidak melalui apapun. Selanjutnya yang ke-41. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat. Jadi ini kita minta ampun untuk orang tua kita dan semua orang yang beriman tanpa melalui wasilah, ya. Selanjutnya di surat masih doanya Ibrahim ini, surat As-Su'ara, ya. Di ayat yang ke-83. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi doa-doa ini yang saya bacakan tadi tidak kita temukan wasilah kepada orang-orang soleh maupun wali. Akan kita lanjutkan nanti dengan doa-doa berikutnya. Apakah akan kita temukan doa itu melalui perantara wasilah tawasul kepada orang soleh ataukah kepada wali? Yang saya sampaikan nanti, karena doa di Al-Quran itu untuk dicontohkannya dari para nabi, dari orang-orang soleh, juga dari orang-orang umum. Ya misalnya nanti kita akan temukan doanya Bunda Asiyah, istri Fir'aun, itu ada doanya. Ya, jadi nanti kita lihat. Lalu doa-doa yang umum, ya, apakah itu akan bersangkut paut dengan wasilah kepada wali-wali Allah, orang-orang saleh. Jadi kenapa saya ambil dari Al-Quran ini? Karena Al-Quran itu hudal lil mutakin. Ya hudal linnas, hudal lil mutakin. Kalau di Al-Baqarah ayat pertama itu kan sudah langsung disebutkan bahwa Al-Quran itu hudal lil mutakin. Jadi petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin bertakwa, marilah kita mengambil contoh-contoh doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan doa-doa berikutnya di bagian selanjutnya. Ini baru bagian pertama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.